Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Ibu belajar hari ini. Pagi, Bu. Halo, Bu Kami Guru. sehat-sehat. Jadi, Ibu sehat. puji Tuhan, Ibu hari ini juga dalam keadaan yang sehat dan sangat luar biasa. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Jadi, Ibu minta Oko untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Oko yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelumnya Ibu absen dulu. Desi, Setiawan, Hadir, Ibu. Rosida, Ikla, Nur, Datang, Bu. Ibu, Junaidi, Hadir, Bu. Mulyadin, Hadir, Bu. Randy, Hadir, Bu. Erik, Okto. Hadir, Bu. Dikarenakan kita mulai pembelajaran pada pagi hari, jadi Ibu harapkan kita harus tetap semangat ya. Semangat untuk mengikuti pelajaran sejarah Indonesia dan tidak boleh mengantuk pada saat Ibu memberikan penjelasan. Jadi, ada yang masih ingat pertemuan kita di minggu sebelumnya itu berbicara tentang apa? Wendy. Ibu tentang sabar, Ibu, saya ingat dulu. Sinkronik, diakronik, Bu. Oh ya, betul sekali Wendy ya. Wendy sementara mengingat. Jadi materi kita itu minggu lalu benar ya tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Ada yang masih ingat apa itu konsep berpikir kronologis? Coba. Berurutan sesuai dengan waktunya, Ibu. Ya, benar sekali ya apa yang dijelaskan oleh Junaidi bahwa berpikir kronologis adalah pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah peristiwa. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita yang baru tentang konsep manusia, ruang, dan waktu. Kompetensi dasar kita hari ini memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah dengan indikatornya menerangkan konsep berpikir ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah, menghubungkan keterkaitan kehidupan manusia dengan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Tujuannya, peserta didik mampu menerangkan konsep berpikir ruang dan waktu dalam mempelajari sejarah. Peserta didik mampu menghubungkan keterkaitan konsep manusia, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan secara tertulis hasil analisis keterkaitan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sebelum kita masuk ke inti materi tentang konsep berpikir ruang manusia, ruang, dan waktu, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah kalian tahu apa itu sejarah? Erik, bisa dijelaskan kepada teman-teman apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Menurut saya, Ibu, sejarah itu masa lalu ya, Bu? Ya, benar sekali. Erik bilang, oh Ibu, sejarah itu berbicara tentang masa lalu. Ada yang punya pendapat lain? Ayo, yang lain mungkin punya pemikiran atau pandangan lain tentang apa itu sejarah? Ibu, kalau menurut saya sejarah itu sesuatu yang sudah terjadi, Bu. Betul sekali ya. Sejarah itu menurut Wendy berbicara tentang segala sesuatu yang pernah terjadi. Itu jawaban yang benar. Sekarang kita lihat apa itu sejarah. Jadi sejarah merupakan ilmu yang menyelidiki perkembangan-perkembangan peristiwa dan kejadian di masa lampau. Sejarah merupakan
kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia. Sekarang kita lihat, di sini Ibu sudah tampilkan gambar. Gambar ini adalah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu ingin bertanya, kira-kira dari gambar yang sudah ditampilkan, adakah dampak dari proklamasi di tahun 1945 terhadap kehidupan manusia di masa sekarang? Ayo anak-anak. Dengan proklamasi kemerdekaan, sekarang kita sudah merdeka, Bu. Betul sekali, Desi ya. Apa yang dijawab Desi itu benar. Dikarenakan peristiwa proklamasi itu kita sekarang bebas dari belenggu penjajahan, kita sekarang sudah merdeka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika tidak ada sejarah? Silahkan yang lain, Nur, bisa menjawab bagaimana jika kita tidak ada sejarah? Kita tidak mengetahui masa lampau, Bu. Berarti kita tidak punya masa lalu. Benar sekali ya apa yang dijawab oleh Mulyadin, bahwa kalau kita tidak ada sejarah, kita tidak mungkin mengetahui tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Dengan apabila kita tidak mempelajari sejarah, kita akan kehilangan arah untuk menentukan langkah-langkah di masa depan. Dikarenakan sejarah merupakan referensi apa yang harus kita tuju sebagai manusia dan negara di masa depan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sejarah itu berbicara tentang peristiwa di masa lampau. Adakah yang tahu unsur-unsur apa saja yang membentuk suatu peristiwa? Rosida ada? Ibu, menurut saya unsur-unsur yang membentuk sejarah itu ada manusia, ada ruang, ada waktu, Ibu. Betul sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Wendy, bahwa untuk membentuk suatu peristiwa itu kita membutuhkan 3 unsur, yakni unsur manusia, ruang, dan waktu. Manusia itu merupakan pelaku peristiwa sejarah. Ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Dan waktu ialah kapan terjadinya peristiwa sejarah. Kita lihat satu persatu. Manusia dan sejarah itu selalu berkaitan. Tanpa sejarah, maka keberadaan manusia di muka bumi patut dipertanyakan asal-usulnya. Sementara itu, tanpa manusia, maka sejarah tidak akan pernah tercipta. Maka dari itu, manusia adalah unsur utama sejarah. Manusia punya kedudukan sebagai objek dan subjek sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor dalam setiap kejadian sejarah. Sebagai subjek sejarah, manusia berperan merekonstruksi sebuah kejadian menjadi sebuah kisah atau cerita. Berikutnya, yang kedua adalah ruang. Dalam kajian sejarah, ada unsur yang tidak bisa lepas, yakni ruang. Peristiwa hanya akan terjadi pada suatu tempat tertentu. Contohnya, peristiwa Rengas Dengklok terjadi di Karawang, proklamasi di Jalan Pegangsaan 56, Jakarta, dan lainnya. Artinya, hanya akan ada satu kejadian pada satu tempat. Peristiwa itu secara otomatis tidak terjadi di tempat lain karena terikat oleh ruang. Di sini Ibu sudah menampilkan gambar, yakni kediaman Diau Kiasyong sebagai tempat penahanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Dan yang terakhir, unsur terakhir adalah waktu. Konsep waktu, dimensi temporal memiliki 2 makna, yakni berupa makna denotatif atau makna sebenarnya, dan makna konotatif, makna tidak sebenarnya, atau makna kias. Jika dirunut dari makna denotatif, maka istilah waktu memiliki definisi berupa satu kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, abad, dan seterusnya.
Sementara jika dirunut dari makna konotatif, maka istilah waktu dapat didefinisikan sebagai konsep waktu dalam sejarah menurut Kunto Wijoyo mencakup 4 hal, yakni perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Jadi itu tentang unsur dasar suatu peristiwa sejarah. Sekarang, menurut kalian, apakah peristiwa sejarah itu akan terjadi apabila satu unsur saja tidak ada? Tidak, Bu. Oh ya, menurut Nur Aini tidak ada. Kenapa Nur Aini? Bisa dijelaskan? Kan kalau misalkan tidak ada manusia, tidak ada sejarah, Bu. Manusia kan pelakunya. Oke, bagus. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Betul, Bu. Kata Nur, betul, Bu. Ya, Sepakat. ya, berarti benar ya. Apabila manusia tidak ada, maka siapa yang menjadi pelaku sejarah itu? Apabila ruang tidak ada, di mana peristiwa itu akan terjadi? Dan bagaimana kalau waktu tidak ada? Ayo, bagaimana jika hanya ada manusia dan ruang saja, sementara waktu itu tidak ada? Ada yang bisa menjawab? Ikhlas? Kalau waktu tidak ada, Ibu Maria, menurut saya itu dongeng. Oh iya, jadi benar ya. Kalau menurut ini Erik, Ibu, kalau waktu tidak ada ya kisah kita itu hanya berupa dongeng saja. Benar ya, kalau waktu tidak ada berarti rangkaian apa yang diciptakan dalam sebuah peristiwa, kita tidak tahu kapan peristiwa itu terjadi, pada tanggal berapa, pada tahun berapa, itu apabila waktu kita tidak ketahui. Jadi sangat ada keterkaitan, baik itu dari manusia, ruang, dan waktu. Sampai di sini ada yang punya pertanyaan? Ada, Bu. Saya, Bu. Mau tanya, Bu. Silakan Mulyadin. Bu, kalau kayak bencana alam, kayak tsunami gitu, itu bisa masuk sejarah nggak, Bu? Bencana alam bisa ya Mulyadin, karena itu termasuk peristiwa sejarah, dampaknya itu kan dalam kehidupan banyak orang. Jadi untuk mengatakan bahwa peristiwa itu bersejarah itu yang pertama karena sifatnya yang unik. Yang kedua memiliki dampak terhadap kehidupan banyak orang. Seperti yang kita ketahui dalam peristiwa Aceh tersebut, banyak korban tidak? Iya, Bu. Banyak korban. Banyak. Terus ini infrastrukturnya juga mengalami banyak kerusakan, bahkan menimbulkan trauma bagi yang mengalami. Jadi itu yang bisa Ibu jelaskan Mulyadin. Ada yang punya pertanyaan lain? Silahkan. Oke, masih pagi. Kalau tidak ada, Ibu akan menampilkan video. Kalian silahkan mengamati, menganalisis peristiwa apa yang terjadi dan mengaitkan bagaimana konsep manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa ini. Beberapa waktu terakhir dengan sahabat dengan situasi sama aspirasi akan reformasi dilakukan atas dasar pemahaman saya terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan damai kami terhubungannya serta kelangsungan pembangunan dan telah menyatakan rencana pembentukan dan kasus ini. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini reformasi tersebut tidak adanya tanggapan
terhadap anak. Dalam keinginan untuk melaksanakan reforma yang tadi, saya menilai dengan tidak dapat dan maka susunan kabinet jadi tidak. Dengan memperhatikan keadaan biasa, saya juga sangat sulit bagi saya mendapat menjalankan tugas pemerintahan dan bangunan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tentuan pada undang-undang dan setelah dengan sungguh-sungguh melakukan pandangan Dewan dan pimpinan pelaku yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden. Itu sudah saya bacakan pada hari ini, 21 Agustus. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai presiden saya sampaikan di hadapan saudara dan juga adalah tentang hati ini. Oke, dari video yang sudah Ibu tampilkan, ada yang bisa menjelaskan peristiwa apa tersebut? Silahkan. Saya, Bu, Ya, pengunduran Presiden Soeharto, Bu. Ya, mundurnya Presiden Soeharto. Sekarang kaitan antara konsep manusia, ruang, dan waktunya bisa dijelaskan? Silakan. Ya, Junaidi. Saya tahunya cuma itu, Bu, cuma orangnya aja. Sedangkan waktunya lupa, Bu, kapan. Ya, lupa. Yang lain silahkan. Oke, kalau tidak ada bahwa peristiwa yang sudah Ibu tampilkan adalah betul, seperti kata Junaidi, adalah peristiwa mundurnya Presiden Soeharto. Peristiwa mundurnya Presiden Soeharto itu terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, terjadinya di Istana Merdeka pada pukul 9:05 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk lebih menambah wawasan kalian, maka Ibu akan bagikan kalian ke dalam kelompok untuk berdiskusi tentang konsep manusia, ruang, dan waktu. Kelompok 1 itu Wendy, Nur, Junaidi, dan Eri, ketuanya Wendy. Kelompok 2 Rosidah, Okto, dan Mulyadi, ketuanya Rosidah. Dan kelompok 3 Setiawan, Desi, dan Dika. Tugas yang akan kalian kerjakan adalah silahkan menganalisis peristiwa-peristiwa berikut ini berdasarkan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kelompok 1 itu tentang peristiwa pertempuran Surabaya. Peristiwa pertempuran Surabaya. Kelompok 2 tentang peristiwa Gerakan 30 September PKI. Dan kelompok 3 ini peristiwa yang kekinian ya, yang baru saja terjadi tentang tragedi Kanjuruhan. Jadi silahkan mulai bergabung di dalam kelompok masing-masing untuk membahas, menganalisis tentang peristiwa-peristiwa yang sudah Ibu tampilkan. Waktu kalian 5 menit untuk mencari jawaban. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD untuk kalian tuliskan permasalahan kalian di dalam LKPD. Ya, silahkan waktu kalian 5 menit. Izin, Bu, nanya, Bu. Ya, silahkan. Materi kami tadi tentang apa, Bu, ya? Sabar ya, Junaidi. Materi kalian itu tentang peristiwa pertempuran Surabaya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Junaidi. Ada yang sudah?
Wendy, bagaimana? Sudah? Belum, Bu. Masih sementara tulis, Bu. Oke. Silahkan. Setiawan, bagaimana? Sudah? Belum, Bu. Saya masih ngerjain, Bu. Oke. Bentar, Bu, ya. Oke. Sedikit lagi waktu kalian. Ayo, satu kelompok saja yang tampil. Kelompok lainnya nanti minggu depan. Ayo. Kelompok mana yang mau menampilkan duluan? Baik, Bu. Silahkan, Desi. Ya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tema yang ketiga, yaitu tentang peristiwa Kanjuruhan. Peristiwa Kanjuruhan ini adalah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, yang menewaskan supporter Arema atau Aremania, menjadi sebuah bencana yang mengerikan, khususnya bagi pecinta sepak bola, yang terjadi pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022. Dalam hal ini yang menjadi konsep manusianya adalah di sini adalah supporter Arema. Kemudian konsep waktunya terkait peristiwa yang terjadi yaitu pada tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian konsep ruang dalam peristiwa ini adalah di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Desi yang sudah mewakili teman-teman mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada yang ingin bertanya mungkin tentang peristiwa tragedi Kanjuruhan atau bagaimana konsep ruang dan waktunya kepada kelompok 3? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang konsep ruang dan waktu, keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah? Silahkan. Ayo anak-anak, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini, bagaimana keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah? Saya, Bu. Silahkan, Desi. Keterkaitannya adalah dalam suatu peristiwa sejarah tidak terlepas dari adanya manusia sebagai pelaku sejarah, di mana manusia itu dalam suatu peristiwa selalu terkait dengan ruang, di mana setiap perilaku atau sesuatu yang dilakukannya mesti terkait suatu tempat di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, selain terkait dengan tempat dan pelakunya, juga terkait dengan waktu kapan peristiwa itu terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam satu peristiwa sejarah terkait dengan manusia, ruang, dan waktu yang saling terkait. Apabila tidak ada ketiga konsep itu, maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu peristiwa sejarah. Karena sejarah selalu terkait dengan 3 dimensi itu. Terima kasih, Bu. Bagus sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Desi. Jadi kesimpulannya adalah segala peristiwa itu melibatkan manusia, ruang, dan waktu. Manusia dapat pula disebut pelaku, sedangkan unsur ruang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Sementara waktu merupakan rangkaian ketika peristiwa itu terjadi, berupa menit, detik, jam, tanggal, hari maupun bulan, ataupun berupa konsep. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Muhammad Setiawan, sepertinya masih mengantuk. Iya, Bu. Bisa Iya, Bu, bisa, dipahami? Bu. Terima Terima kasih. kasih. Jadi sebelum kita akhiri, silahkan kerjakan soal tes ini, 2 nomor saja, waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, langsung dikumpulkan. Sudah, ketua kelas nanti kumpulkan
jawaban teman-temanmu dan antarkan ke tempat Ibu. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini tentang konsep ruang manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi kelompok yang begitu aktif. Dan sampai jumpa di minggu depan, kita akan belajar tentang konsep perubahan dalam sejarah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.